Ya, terima kasih Bu Hani. Selamat siang Romo, Bapak Ibu, dan ada satu murid juga saya yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Dodi Albertus. Saya guru di SD Regina Pacis, Jakarta, Palmerah. Saya mengajar agama untuk murid-murid kelas 5 dan 6. Beberapa hari lalu saya dihubungi oleh Ibu Hani untuk memberikan kesaksian tentang renungan kencan dengan Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah membaca renungan kencan dengan Tuhan. Itu diawali dari tahun 2010, Bapak Ibu, Romo. Jadi Oktober 2010, itu waktu itu sedang munculnya gadget ya, BlackBerry. Itu lagi booming-boomingnya. Saya masih pakai Nokia waktu itu. Terus ada BlackBerry, saya pikir kayaknya ini bagus juga nih ya. Walaupun sebenarnya saya tadinya tidak mau beli. Akhirnya saya beli yang second, coba-coba aja dulu. Beli yang second, terus ternyata bisa memasukkan PIN banyak orang di situ. Lalu saya mulai berpikir, ini sayang nih kalau punya gadget yang keren seperti ini, cuma untuk diri sendiri sama beberapa orang kayaknya rugi sekali. Lalu kemudian saya mulai, begitu beli, beberapa hari kemudian saya mulai share doa pagi. Ya, saya ketik doa pagi di situ, lalu saya share ke murid-murid dan orang tua murid ya, selama beberapa hari. Dan kemudian ada satu murid saya yang menanggapi, dia bilang, Pak Dodi, kenapa cuma doanya saja? Kenapa enggak paket lengkap Pak? Ada bacaannya, ada renungannya, dan ada doanya. Lalu saya pikir, oh benar juga ya. Dan kemudian saya mulai buat, ya. Jadi mulai tanggal 25 Oktober, itu saya mulai buat, saya cari kisah-kisah yang menarik atau kisah-kisah yang sehari-hari, karena renungan ini ditujukan untuk murid-murid SD, SMP, SMA, orang tua murid juga. Jadi setiap hari itu saya mulai mencari-cari apa sih hari ini pengalaman yang berarti bagi saya. Hanya pengalaman yang sederhana. Ya, misalkan saya lagi jalan, terus saya lihat di panjang perjalanan itu di jembatan penyeberangan ada anak muda yang lagi tertidur situ siang hari. Oh, pulas sekali nih ya. Lalu saya mulai foto dan saya pikir ini apa ya kira-kira cerita untuk hari ini. Dan ternyata saya mendapatkan bacaan tentang jangan kamu khawatir. Ya, lalu saya menuliskan di situ, anak ini saja bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Lalu kenapa ada begitu banyak orang yang punya harta banyak, ya, punya pekerjaan yang keren, tapi masih tidak bisa tidur juga. Ya, lalu kemudian akhirnya dikatakan di situ jangan khawatir. Ternyata kekhawatiran itu bisa membuat orang jadi tidak bisa tidur, ya, tidak bisa berbuat hal-hal yang baik. Lalu saya mulai tulis di situ. Kalau saya lagi naik bus, saya ketemu apa, saya tulis di situ. Ya, dan akhirnya dari cuma 20 orang, 30 orang, 100 orang, lalu pernah BlackBerry saya itu bisa sampai ada 2 BlackBerry ya, 1000 PIN waktu itu. Ya, dan tiap pagi itu saya harus mengirim ke begitu banyak orang. Nah, saya pakai nama Kencan dengan Tuhan. Begitu ada orang di-share, saya share, atau teman-teman atau semua orang tua murid saya share, lalu banyak yang protes, Bapak Ibu Romo. Kenapa itu kata-katanya judulnya kok Kencan dengan Tuhan? Kayaknya menyepelekan Tuhan, merendahkan Tuhan. Wah, semua yang jelek-jelek itu bertubi-tubi masuk tuh. Lalu saya hanya tenang-tenang saja. Saya menulis atau memberi judul Kencan dengan Tuhan itu karena saya berpikir bahwa yang bisa berkencan itu bukan hanya pasangan lain jenis, ya, tetapi Tuhan dengan manusia juga bisa berkencan. Nah, kalau ada orang yang menanggapi yang negatif, itu mungkin pikiran mereka kencan yang negatif. Tapi bagi saya adalah kencan itu dengan Tuhan itu yang positif, di mana saya bisa membina hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap hari. Ya, lalu ada yang tanya lagi, Pak Dodi, kenapa kok itu tidak sesuai dengan kalender liturgi? Lalu saya mengatakan, memang saya sengaja tidak sesuai dengan kalender liturgi. Kalau Bapak Ibu mau cari yang sesuai dengan kalender liturgi, itu sudah banyak sekali. Saya mau cari yang kira-kira memang tidak sesuai dengan kalender, itu menurut pengalaman saya di hari itu. Dan bacaan itu saya sesuaikan dengan apa yang saya terima pengalaman-pengalaman itu, lalu saya kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mereka pun mulai mengerti. Ya, dan sekarang ini sudah di-share kemana-mana Bapak Ibu. Ya, kalau saya telat sekali share saja, orang setiap itu sudah tanya, Pak Dodi sehat?
Pak Dodi lagi ada di mana? Ya, seperti itu. Jadi banyak yang sudah cerita, Pak Dodi izin ya, saya mau share ke Amerika, ke Kanada, ke Australia. Saya bilang silakan di-share saja ya kalau memang itu baik ya. Dan ternyata Bapak Ibu banyak juga orang-orang yang protes sama saya, yang marah-marah sama saya. Pernah satu pagi begitu saya kirim renungan itu, tiba-tiba ada satu ibu yang marah-marah, Pak Dodi, Bapak ini keterlaluan ya, jahat sama saya. Loh, saya pikir, kenapa Bu? Saya kan nggak ada masalah apa sama Ibu. Begini Pak, ini beberapa hari ini saya ini dizolimi oleh saudara saya. Hari ini saya pengen melabrak dia Pak. Tapi pagi-pagi saya dapat kencan dengan Tuhan, itu temanya mengampuni. Begitu saya baca itu, luluhlah hati saya Pak. Ya, rencana-rencana saya untuk melabrak itu ternyata tidak jadi seperti itu. Ya, itu bukan 1-2 kali, banyak kali Bapak Ibu. Lalu kemudian ada satu teman yang men-sharekan, dia kirim juga ke teman-temannya, dan sehari itu temannya cerita sama teman saya itu, bahwa pagi itu dia sudah merencanakan untuk bunuh diri. Dia sudah siapkan segala sesuatu, sudah siapkan talinya, semuanya, ya. Tetapi begitu dia mau bunuh diri gitu, tiba-tiba handphonenya bunyi, kling. Nah, dia berpikir, oke lah, sebelum saya mengakhiri hidup saya akan baca dulu, ini pasti renungan dari teman saya. Dan dia baca di situ. Dan ternyata apa yang dituliskan di situ itu sesuai dengan pengalaman yang dia alami di situ. Dan ada ajakan di situ untuk mengampuni, untuk melepaskan semua permasalahan dan datang kepada Tuhan. Dan dia mengatakan dalam kesaksiannya, saya batal untuk bunuh diri hari itu. Karena ada satu renungan, satu kisah yang benar-benar membuat saya itu tergelitik untuk saya kembali kepada Tuhan. Ya, jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi setiap hari ini sudah tahun yang menjelang tahun yang ke-12, Bapak Ibu. Hanya 2 kali saya tidak kirim waktu itu karena handphone saya rusak, ya, lemot. Ya. Lalu pada ulang tahun yang ke-10 itu ada satu orang yang berbaik hati, orang dari paroki yang membuatin podcastnya dengan suaranya beliau. Lalu saya juga mulai merekam dengan audio saya. Dan pada ulang tahun yang ke-11 kemarin itu ada satu orang tua murid yang membuatkan YouTube-nya, ya, untuk di-share juga ke banyak orang. Jadi ternyata sudah banyak orang yang berbaik hati untuk juga mau men-share-kannya ke kemana-mana. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, pada bulan April tahun 2010 Tuhan mengizinkan saya untuk mendapatkan rekor museum, rekor muri, ya. Jadi rekor muri sebagai penulis Kencan dengan Tuhan, kesetiaan selama 10 tahun waktu itu. Ya, lalu ada yang tanya, Pak Dodi, bagaimana caranya untuk mendapatkan murid tersebut? Apakah bayar atau bagaimana? Terus saya bilang sama mereka, waduh, saya juga tidak tahu, tiba-tiba saja saya ditawarkan suruh ikut, ya, akan ada penerimaan penghargaan seperti itu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mendapatkan yang namanya muri. Ya, karena tujuan saya menulis itu adalah supaya, pertama kali tujuan saya itu adalah supaya murid-murid saya itu setiap pagi punya bacaan rohani. Ya, dan ternyata sampai dengan hari ini, puji Tuhan Bapak Ibu, Oktober nanti itu kami sudah tahun yang ke-12, dan ini di background saya, ini piagam penghargaan dari Museum Rekor Nasional, ya, dan mendapatkan itu. Jadi saya merasa tidak layak, tetapi itu hadiah dari Tuhan untuk saya, maka akhirnya pun saya terima. Jadi seperti bacaan pertama tadi, Yesaya 58 ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Jadi secara halus dengan cerita saya mengingatkan kepada mereka yang membaca untuk juga kembali ke hidup yang baik. Ya, ada yang tersinggung, ada yang merasa diberkati dan berubah seperti itu. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung saya untuk juga membaca renungan yang tadinya saya tulis untuk anak-anak, ya, untuk orang tua dengan bahasa yang sangat sederhana, ya, lalu kemudian ternyata bisa diterima oleh begitu banyak orang, bahkan sudah menyebar hampir ke
seluruh dunia. Ya, sebagai pesannya adalah selama masa Prapaskah ini mari kita merefleksikan kehidupan kita masing-masing. Tentu dari antara kita ada begitu banyak yang punya pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya melihat pengalaman itu dari kacamata manusia, mungkin itu pengalaman akan membuat kita sesak, kita kecewa, kita sakit hati. Tapi kalau kita ganti, melihat setiap pengalaman hidup, mungkin yang menyusahkan atau yang membuat kita menderita atau malu, kita ganti dengan melihatnya dengan kacamata Tuhan, pasti di situ ada berkat yang mau Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah bisa melihat segala peristiwa dengan kacamata Tuhan, maka tidak ada lagi yang namanya orang putus asa, orang bunuh diri, karena mereka tahu setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah, yang pada akhirnya akan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.